warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Putriani, mahasiswi ahli jenjang S1 Farmasi di Universitas Megarizky Makassar. Seperti biasanya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai rute pemberian obat. Jadi langsung saja. Rute pemberian obat atau biasa juga disebut dengan route of administrative adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efek obat karena karakteristik lingkungan, fisiologi, anatomi, dan biokimia pada daerah kontak obat dan tubuh. Rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Secara umum, terdapat dua rute pemberian obat yang utama, yaitu enteral dan juga parenteral. Tetapi ada beberapa rute pemberian lainnya, dan tentunya saya akan membahas di video kali ini. Oke, yang pertama itu adalah enteral. Jadi enteral itu adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran pencernaan. Terus yang termasuk enteral itu seperti oral. Jadi oral itu merupakan salah satu cara pemberian obat melalui mulut dan akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Bentuk sediaan obat oral itu seperti tablet, kapsul, pil, sirup, dan lain-lain. Kemudian ada sublingual. Sublingual obat ditempatkan di bawah lidah. Memungkinkan obat tersebut berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan karena itu secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Contoh obatnya yaitu ISDN atau isosorbit dinitrat. Kemudian ada bukal. Bukal itu jika obat ditempatkan di antara gusi dan pipi, sehingga saat aktifnya terserap melalui mukosa mulut. Contoh obatnya itu seperti Theocop SR. Kemudian ada rektal. Rektal ini melalui dubur. Dalam bentuk obat ini dicampur dengan zat lilin yang larut atau mencairkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam rektum karena dinding rektum tipis dan kaya akan pasokan darah. Jadi obat ini akan mudah diserap. Bentuk sediaan obat ini umumnya adalah suppositoria dan juga ovula. Salah satu contoh obatnya yaitu Dulcolax suppo. Kemudian yang kedua yaitu parenteral. Penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran pencernaan dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran pencernaan. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadarkan diri dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang lebih cepat. Pemberian obat melalui parenteral memberikan kontrol paling baik terhadap dosis yang sesungguhnya dimasukkan ke dalam tubuh. Yang termasuk dalam pemberian parenteral itu seperti intravena atau biasa disingkat dengan IV. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan. Untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral dengan pemberian IV, obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu menghindari metabolisme first pass oleh hati.
Kute ini memberikan suatu efek yang cepat dan kontrol yang baik sekali atas kadar obat di dalam sirkulasi. Salah satu contoh obat yang diberikan secara intravena itu seperti Gastover injeksi. Selanjutnya, intramuskular atau IM, yaitu injeksi yang disuntikkan ke dalam otot tubuh. Injeksi ini diabsorpsi lebih cepat daripada subkutan karena suplai darah yang lebih besar ke otot tubuh. Salah satu contoh obat yang diberikan secara intramuskular yaitu ketamin HCl injeksi. Kemudian subkutan. Subkutan ini adalah pemberian obat melalui suntikan ke area di bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Salah satu contoh obat yang diberikan secara subkutan atau SC adalah vaksin BCG. Itulah tadi cara pemberian obat melalui enteral dan juga parenteral. Tapi masih ada beberapa cara pemberian obat lainnya, seperti intranasal. Jadi, intranasal ini adalah pemberian obat yang dimasukkan melalui hidung. Ini dapat berupa pemberian secara topikal maupun sistemik. Obat yang diberikan secara intranasal itu seperti Vicks. Selanjutnya ada intratekal. Jadi intratekal ini pemberian dengan cara jarum dimasukkan antara dua tulang, di tulang punggung bagian bawah dan ke dalam ruang di sekitar sumsum tulang belakang. Seperti metotrexat pada leukemia limfosit akut. Kemudian ada topikal. Jadi topikal ini efek lokal obat diinginkan untuk pengobatan. Misalnya clotrimazole diberikan dalam bentuk krim secara langsung pada kulit dalam pengobatan dermatofitosis. Dan contoh lainnya itu seperti atropin diteteskan langsung ke dalam mata untuk mendilatasi pupil dan memudahkan pengukuran kelainan refraksi. Selanjutnya ada transdermal. Rute pemberian ini mencapai efek sistemik dengan pemakaian obat pada kulit, biasanya melalui suatu transdermal patch. Cara pemberian obat ini paling sering digunakan untuk pengiriman obat yang secara lambat, seperti obat nitrogliserin. Kemudian ada juga inhalasi. Jadi inhalasi adalah cara pemberian obat dengan menghirup oksigen melalui hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Terapi inhalasi merupakan pilihan terapi pemberian obat dengan tujuan untuk mengontrol atau terapi kondisi akut pada penderita penyakit paru obstruksi. Adapun keuntungan terapi inhalasi, yang pertama yaitu penghantaran obat secara langsung ke saluran nafas sehingga dosis total lebih rendah. Yang kedua, absorpsi dan distribusi sistemik lebih rendah. Kemudian efek samping minimal. Keuntungan dari terapi inhalasi ini akan meningkatkan efek terapeutik dari obat. Dan untuk mencapai hasil terapi yang optimal, obat inhalasi harus dapat mencapai tempat kerjanya dalam saluran nafas. Obat inhalasi dapat diberikan dalam bentuk aerosol
yaitu suspensi partikel dalam gas. 1 kali semprotan inhalasi, dosisnya akan lebih kecil sampai 40 kali dibandingkan dengan obat oral untuk mendapatkan efek bronkodilatasi yang sama. Pemberian obat bronkodilator adrenergik secara aerosol memperlihatkan efek yang lebih efektif dibanding pemberian secara intravena pada pengobatan asma, dan tidak hanya terhadap respon bronkodilatasi, namun juga lebih rendahnya efek samping yang akan terjadi. Cara penggunaan alat terapi inhalasi yang tepat itu tergantung pada tipe alat terapi yang digunakan oleh pasien. Pasien harus memahami tahap-tahap yang tepat dalam menggunakan alat terapi inhalasi yang akan mereka gunakan. Jadi, langkah-langkah dalam menggunakan inhaler itu, contohnya itu seperti salbutamol ya. Yang pertama, lepas tutup inhaler, kemudian berdiri atau duduk dengan tegak. Kocok inhaler selama 5 detik, miringkan kepala sedikit ke belakang, lalu tarik nafas dan hembuskan nafas panjang. Kemudian, masukkan inhaler di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat dengan inhaler. Tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Lalu, tarik nafas segera setelah obat inhaler tersemprot keluar agar obat masuk ke dalam paru-paru. Lalu, bernafas seperti biasa selama 3-5 detik. Tahan nafas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, tunggu sekitar 30-60 detik sebelum mengambil isapan yang kedua. Salbutamol ini biasanya digunakan sebanyak 1-2 kali isapan, 4 kali sehari, ataupun sesuai dengan kebutuhan pasien.